Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Rasulullah, di kota Madinah Al-Munawwarah, kami menyapa Anda semuanya teman-teman sekalian di akhir tahun tanggal 30 Desember tahun 2024. Maksudnya akhir tahun Masehi ya. Berapa banyak umat Islam subhanallah yang juga tersibukkan di waktu-waktu terakhir tahun seperti ini menjelang tahun baru. Mereka coba mencari aktivitas. Ada yang aktivitasnya menuju kepada kemaksiatan seperti umumnya orang-orang non-muslim. Mereka mabuk-mabukan, mereka pesta-pesta ya di diskotik dengan minuman keras, dan satu pasangannya yaitu dengan perempuan, dengan perzinahan, dengan perjudian, dengan segala macam perbuatan yang sudah tidak asing tentunya. Ada juga orang yang mungkin dia merayakan dengan keluarganya saja, tapi juga dia merayakan tahun baru tersebut. Ada juga yang coba menarik dengan melakukan kegiatan-kegiatan spiritual agama. Saudaraku seiman, kita punya panutan Rasulullah SAW. Di masa beliau hidup, itu sudah ada orang-orang Nasrani. Mereka juga sudah merayakan tahun baru mereka. Pertanyaan sederhana, apakah Nabi SAW pernah melakukan ini? Misal, mengisi tahun baru Masehi dengan zikir, dengan doa, memanggil kaum muslimin untuk melakukan aktivitas misalnya, khususnya agama. Kita tidak akan pernah menemukan riwayat berhubungan dengan masalah itu. Jangankan itu teman-teman sekalian, tahun baru Hijriah saja, Nabi SAW hijrah ke Madinah di kota Rasulullah SAW ini, tahun pertama beliau hijrah dikenal dengan tahun 1 Hijriah. Sekarang sudah berlalu 1440 tahun sekian, ya, sudah cukup lama. Belum pernah Nabi SAW mengatakan, ayo tahun kedua Hijriah, pas mau melakukan terjadi perang Badar, kejadian besar cukup banyak ya, bertambahnya jumlah rakaat sholat dari 2 rakaat menjadi 4, duhur, asar dan isya, maghrib ditambah 1 menjadi 3, itu terjadi sebelum perang Badar. Diperintahkan, disyariatkannya puasa Ramadan, dan banyak sekali kegiatan, kalau Anda baca sejarah, disyariatkannya di tahun hijrahnya Nabi SAW. Tapi tidak pernah Nabi SAW mengatakan, ingat ya, rayakan tuh hari disyariatkannya puasa, bertambahnya jumlah rakaat sholat misalnya, atau disyariatkannya jihad pertama kali yang dikenal dengan perang Badar misalnya, atau rayakanlah tahun baru Hijriah setiap tahun. Beliau masih hidup sampai tahun 10 dan beliau meninggal di awal tahun 11 Hijriah. Nabi SAW sendiri tidak pernah melakukan acara-acara di waktu-waktu ini, apalagi kalau di tahun-tahun Masehi. Maka kenapa Anda harus menyibukkan diri dengan seperti ini? Anda kalaupun lagi liburan, anak-anak lagi liburan sekolah, isi dengan hal-hal yang positif. Silaturahim keluarga, majelis ilmu misalnya, atau Anda datang ke sini, ke kota Nabi SAW. Kalau Anda punya uang, daripada Anda pergi ke negara-negara non-muslim, mereka lagi pesta merayakan hari ritual mereka, maka Anda datang ibadah ke Masjid Nabawi, beribadah ke Masjid Haram Mekah sambil umrah. Saya sudah pernah umrah sebelumnya, tidak masalah umrah lagi. Karena kata Nabi SAW, rutinkan haji dan umrah itu, karena keduanya akan mengikis habis kefakiran dan juga kesusahan hidup dan dosa-dosa, sebagaimana buapan besi membersihkan karat dari besi, emas dan perak. Ini satu hal yang luar biasa. Dan kata Nabi SAW, umrah ke umrah setelahnya pembersihan dosa di antara keduanya. Dan Anda datang ke sini, subhanallah ya, satu-satunya tempat mungkin yang tidak membosankan itu Mekah sama Madinah. Kalau Anda pernah ke Eropa, saya pernah keliling dakwah ke Eropa, pernah keliling dakwah ke Amerika, ke Australia. Alhamdulillah banyak negara yang sudah saya datangi. Sekali kita datang, mungkin kita merindukannya untuk datang setelah sekian tahun. Tapi kalau Mekah sama Madinah luar biasa, walaupun Anda baru pulang, Anda diajak lagi, saya yakin Anda ingin. Ini tempat yang paling suci di muka bumi teman-teman sekalian. Isi dengan hal yang dibolehkan dalam agama. Semoga informasi ini bermanfaat, dan saya mengajak diri saya dan umat Islam untuk meninggalkan hal-hal yang memang merupakan ritual umat muslim. Jangan dicarikan dalil untuk membenarkan agar umat Islam melakukannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum," siapa menyerupai satu kaum maka dia bisa tergolong bersama dengan mereka. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.